Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Agnes Maria Komba, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2023. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat semuanya? Syukurlah ya kalau kalian sehat. Yang pasti kalian sehat dulu. Setelah sehat baru bisa menerima pelajaran. Ya. Sekarang Ibu mau mengabsen dulu ya. Yang hadir, siapa ya? Adinda, Hadir. Rifki, Zaki, dengan berdoa. Tolong Zaki pimpin doa. Duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Mulai. Jadi kemudian kita sudah berdoa, kalian juga sehat-sehat semuanya. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Tetapi sebelum masuk materi kita hari ini, masih ingat materi kita yang lalu apa? Nah, coba Indah, apa Indah? Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlemen. Ya. Nah, materi kita hari ini itu materi kita yang minggu kemarin ya. Nah, untuk materi kita hari ini apa, Zaki? Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Iya, betul. Jadi perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Ya. Semalam sudah baca-baca? Sudah. Ya, jangan lupa selalu menerapkan literasi, ya, literasi membaca. Jadi semua mata pelajaran setiap besok misalnya mau mulai, kalian harus literasi membaca. Agar apa? Agar kalian pun lebih cepat mengerti apa materi kita pada hari ini, ya. Nah, apa yang kalian baca semalam berkenaan dengan demokrasi terpimpin? Coba Srenwati, boleh yang lain menjawab? Ya, Iwan, coba. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Iya, betul ya. Jadi apa yang sudah kalian baca semalam artinya
paling tidak sedikit kalian mengetahui. Nah, terlihat semuanya? Terlihat? Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Itu gambar siapa itu? Ya, Bapak Presiden kita yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Lanjut ya. Nah, coba lihat ya. Di situ ada, kompetensi dasarnya menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, mengidentifikasi latar belakang demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang kedua, menganalisa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Kemudian, 4.4 melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Nanti kita akan berdiskusi ya. Kemudian kegiatannya membuat laporan tertulis kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia, kemudian menyajikan laporan tertulis kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Kemudian kalian perhatikan juga tujuan pembelajaran ya. Sama yang ke depan, mengidentifikasi latar belakang demokrasi terpimpin di Indonesia dengan benar. Kemudian menganalisa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Kemudian membuat laporan tertulis kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, petunjuk pembelajaran. Nah, itu dipastikan kalian bisa mengerti tujuan pembelajaran. Kemudian mulai mencermati, kemudian pelajari dan pahami setiap materi yang akan disampaikan. Lanjut ya. Bentar ya. Ya, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada seorang pemimpin. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Demokrasi terpimpin terlaksana pada tahun 1959. Ada beberapa alasan yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tersebut. Yang pertama, dari segi politik, konstituante dinilai gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1960. Yang kedua, dilihat dari hal yang menyangkut masalah keamanan nasional, pada masa demokrasi liberal banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. Kemudian dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Kita akan mulai berdiskusi ya. Nah, di identifikasi konsep coba lihat. Mari tebak gambar siapakah di samping. Siapa? Insinyur Soekarno. Tentunya kalian tidak asing lagi ya bahwa Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia ya. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 59, nah itulah berganti menjadi demokrasi terpimpin sampailah di tahun 1966. Seperti tadi di akhir video tadi, kalian sudah melihat ya. Nah, Partai Komunis menjadi salah satu partai yang ada di dalam pemerintahan ya pada waktu itu. Nah, pada waktu tahun 1965 akhirnya mereka memberontak ya G30 SPKI sehingga Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno turun kemudian digantikan oleh Bapak Soeharto. Ya. Kita lanjut ke LKPD kita ya. Nah, lihat juga ya.
Di situ ada gambar-gambar pada waktu Bapak Presiden Soekarno, ya, politik mercusuar. Gambar yang pertama apa? Yang paling tinggi apa coba? Ya, Monas ya. Siapa yang pernah ke Jakarta pasti pernah melihat Tugu Monas, ya. Siapa yang pernah ke sana? Ada? Oh ya, Indah pernah, Iwan juga pernah ya. Ya, mungkin juga yang lainnya ya. Walaupun ada yang mungkin hanya lewat ataupun mampir untuk berfoto-foto dan sebagainya. Nah, coba lihat ya. Nah, kebijakan apa yang diambil Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin? Yang pertama, setuju kembali kepada Undang-Undang 1945, setia pada perjuangan RI ya. Kemudian setuju terhadap manifesto politik. Di situ juga ada tugas MPRS adalah menyusun GBHN, dan sidang MPRS sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, menetapkan manifesto politik sebagai GBHN, pemantapan garis-garis besar pembangunan nasional berencana tahap 1. Ya, coba kalian baca sampai ke bawahnya, ya. Nah, lanjut. Nah, nanti dibaca ya, ada doktrin asal form di Indonesia. Nah, mengapa partai tersebut memegang peranan kuat pada peta kekuatan nasional pada era demokrasi terpimpin? Ada yang bisa menjawab? Zaki bisa? Coba jawab. Kekuatan politik demokrasi terjadi antara tahun 1960 dan 1962. Dulu kekuatan negara dipegang penuh oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang keputusan dengan didampingi Angkatan Darat PKI Santuna. Maka dari itu jadi kuat. Oh iya, betul ya. Jadi itu pendapat dari Zaki ya, karena memang banyak kekuatan, saya juga yang partai yang lain juga banyak kekuatannya. Jadi mereka punya kekuatan masing-masing sehingga mereka bersaing ya pada waktu pemerintahan demokrasi terpimpin. Ya, kita langsung ke LKPD-nya. Kita membuat ya di lembar kegiatan peserta didik di LKPD-nya, nanti Ibu bagikan, kemudian kalian langsung membuat kelompok-kelompok ya. Coba langsung membuat kelompok tanpa suara. Bagikan kelompoknya 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, 3, kelompok 4, 5. Kalian baca ya, lihat di LKPD kita. Situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Sudah dibaca semuanya, dilihat. Nah, Ibu beri waktu, silakan kalian untuk berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi, nanti 15 sampai 20 menit setelah kalian berdiskusi nanti kalian akan presentasi ya. Mungkin 2 atau 3 kelompok saja yang presentasi.
Kelompok gading, silakan mulai. Ya, Alvin, silakan mulai. Ibu berharap setiap anggota kelompok memberikan masukannya, ya. Jangan hanya mengandalkan teman satu atau dua orang di dalam kelompoknya, tapi semuanya memberikan masukan. Semangat ya mengisinya, berdiskusinya. Nah, ya. Kelompok Alvin sudah. Nah, walaupun dalam diskusi kita ice breaking sebentar ya, ikutin ibu ya. Nah, taruh dulu tangannya di, nanti kita bertepuk ya. Ibu kasih contoh, nanti baru kalian ya. Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bisa diikuti? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Kira-kira sudah oke? Oke. Kita ulangi sekali lagi sebelum presentasi yang lebih semangat ya. Yang pertama dan kedua 2 kali tepukan, kemudian yang ketiga 3 kali. Kita mulai ya. Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sudah ya, kira-kira tidak ngantuk lagi? Kalau ibu kasih tanya Joni, pasti jawabannya tidak ngantuk. Karena Joni selalu bersemangat. Tetapi ibu yakin di kelas ini bukan hanya Joni ya. Walaupun kita sekolah dimulai dari jam 7 sampai jam 4 sore, anak-anak ibu yang di dalam kelas ini terutamanya selalu bersemangat. Ya, juga yang lainnya ya, selalu bersemangat. Sekarang kelompok Indah silakan tampil duluan. Nanti setelah kelompok Indah kelompok Wati ya. Silakan.
kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan di soal nomor 3. Coba kalian uraikan bagaimana pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, adapun hasil kegiatan yang diperoleh yaitu pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Kesimpulannya, berdasarkan kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manifesto USDEC yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Penerapan politik bebas, aktif pada masa demokrasi terpimpin bersifat revolusioner dan radikal. Adapun soal selanjutnya yaitu coba kalian perhatikan gambar di atas, uraikan bagaimana pelaksanaan politik mercusuar pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Menurut jawaban kelompok kami, yaitu Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malay, sebab Sarawak, Singapura, dan Brunei. Adapun kesimpulannya, yaitu karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain nanti dulu duduknya. Ya. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya boleh. Ada yang ingin bertanya? Kelompok Zaki mau bertanya? Tahu, masih. Oh ya, kelompok Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya izin bertanya, berdasarkan materi yang dikaji bersama kelompok kalian, adapun hasil kegiatan yang diperoleh tentang pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Boleh diulangi lagi? Diulangin soalnya. Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia? Pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Kelompoknya yang kelompok Indah boleh membantu ya. Izin menjawab. Salah. Wati, izin menjawab Wati. Pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu secara hasrat sama cita-cita oleh Soekarno. Cita-cita dari Soekarno. Tetap semangat ya. Joni tetap semangat. Ya. Di kelas ini bukan hanya Joni yang tetap semangat, tetapi semuanya harus tetap bersemangat. Walaupun hari sudah agak siang ya. Nah, jadi dari materi kita hari ini demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Kalian sudah mulai mengetahuinya dan kalian juga sudah bisa memecahkan permasalahan yang sudah dibagikan dalam LKPD tadi. Dalam berdiskusi tadi, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan. Ada yang sudah lengkap, ada yang kurang lengkap, tetapi tetap berdiskusi bersama-sama, ya, aktif bersama-sama. Walaupun yang maju cuma perwakilan, tetapi semua kelompok juga sudah aktif. Ada yang bertanya, bahkan ada yang sudah membantu menjawab pertanyaan. Nah, sekarang
kita sama-sama akan menyimpulkan berkenaan dengan demokrasi terpimpin, ya. Coba dari kalian dulu, siapa yang mau memberikan kesimpulan berkenaan dengan demokrasi terpimpin? Apa demokrasi terpimpin? Kesimpulan. Apa yang Saki ketahui berkenaan dengan demokrasi terpimpin? Yang lain boleh mengeluarkan pendapat. Ya, silakan. Ya, dari situ aja. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan kepada Soekarno melalui Kongres 1957 direalisasikan pemberlakuan melalui hukum negara. Ya, betul. Itu salah satu pendapat atau kesimpulan dari temanmu Saki, ya. Ibu akan memberikan tugas, ya. Kalian lihat di halaman 70. Di halaman 70 di buku Sejarah Indonesia kita. Di sana ada 5 pertanyaan, ya. Nah, 5 pertanyaan itu kalian jawab. Pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Dan masing-masing soal tolong dikembangkan. Jadi paling tidak satu soal kalian isi minimal 10 baris. Ya, satu soal minimal 10 baris. Di situ ada 5 pertanyaan, berarti 5 pertanyaan minimal 50 baris. Ya, boleh lebih, boleh. Ya, yang penting jangan kurang. Jadi kita lebih berkembang, ya. Nah, untuk bahan, ya, materi kita yang selanjutnya, yaitu nanti kita akan bertemu dengan materi Orde Baru. Nah, di materi Orde Baru itu minggu depan, ya, minggu depan pelajaran Ibu seperti biasa. Ibu selalu mengingatkan ke kalian, sebelum materi baru disampaikan oleh guru, silakan kalian membaca, ya, berliterasi. Karena sepertinya kalau Ibu perhatikan, anak-anak sekarang terkadang sudah agak kurang membacanya, ya. Jadi kalian silakan membaca. Membaca itu boleh dari buku ataupun dari gawai kalian berkenaan dengan Orde Baru. Kita akhiri, ya, pelajaran hari ini dengan selamat siang, salam sejahtera untuk kalian semua dan juga untuk kita semua. Selalu ingat pesan Ibu, salah satunya jaga kesehatan. Kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi Orde Baru. Ya, selamat siang dan salam